Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Mega Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Mega Sukses Internasional merupakan biro umroh dan haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tur dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Mega Tour hadir sejak tahun 2008. Dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Mega Tour dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Mega Tour bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di website kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah afdalil khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Sahabat jamaah Mega Tour yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah terus menerus kita ungkapkan kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Terus menerus kita ungkapkan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Insya Allah dengan keduanya
kita layak mendapatkan hikmah dalam kehidupan ini, rahmat dalam kehidupan ini, serta rahmat dalam kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan membahas hikmah yang ke-82 dan 83 serta 84. Hikmah yang ke-82 masih berkaitan dengan hikmah 81 tentang konsep memahami rizki yang lapang, yang luas, dan rizki yang sempit dan terbatas. Semua kita ingin rizkinya lapang, luas, beragam. Tidak ada yang menginginkan rizkinya sempit dan terbatas. Namun jika memahami hakikat rizki, maka bisa jadi seseorang malah bersyukur, malah tenang, manakala rizkinya Allah tetapkan terbatas. Selama benar-benar ketetapan Allah, pasti yang terbaik untuk dirinya. Maka seorang yang arif memilih dalam keadaan bukan dalam keadaan berlebih-lebihan. Khawatir ia terjerumus ke dalam dosa. Dikatakan al-bastu ta'khudhu nafsu minhu hadzaha. Justru kelapangan dan keluasan dunia atau harta itu mudah untuk dijadikan alat pemuas nafsu. Dalam bahasa yang lain, nafsu akan memanfaatkan keluasan harta untuk berbuat mengikuti nafsunya. Maka Nabi mengingatkan bahwa nafsu ini adalah ujian paling berat, godaan paling tinggi. Selesai dalam sebuah peperangan, Nabi pulang. Maka betapa bahagianya para sahabat. Dan mengatakan, kita sudah dapat kemenangan. Berarti kita layak berbahagia. Nabi kemudian mengatakan, kita baru saja selesai dari perang yang kecil menuju perang yang besar, karena perang ini berlangsung setiap saat. Terkejutlah para sahabat. Nabi mengingatkan, itulah perang melawan hawa nafsu. Setiap saat, setiap waktu, setiap keadaan. Bahkan bisa jadi dalam satu keadaan sekian banyak godaan-godaan nafsu. Dan cenderung nafsu akan memanfaatkan keadaan lapang seseorang, keadaan suksesnya seseorang. Disitulah pilihan bagi seorang yang arif billah bahwa saat ia dibatasi rezekinya oleh Allah, malah ia lebih tenang beribadah karena terhindar dari nafsu yang umumnya innan nafsa la ammaratun bisu. Sungguh nafsu itu cenderung menyuruh perbuatan buruk. Potensi-potensi yang ada dimanfaatkan oleh nafsu untuk melakukan keburukan. Jika tidak ada potensinya, jika tidak ada sarana prasarananya, nafsu pun kewalahan untuk memperdaya umat manusia. Disitulah kita yakin kelapangan dan kesempitan rezeki, keadaan lapang dan keadaan sempit adalah benar kehendak Allah. Sehingga kita selalu yakin di situ ada hikmah, di situ ada kebaikannya dengan tetap kita bergantung kepada Allah. Sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rubbama a'toka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'atoka. Kita lanjut hikmah ke-83. Boleh jadi Allah memberi, padahal hakikatnya Allah menahan. Boleh jadi Allah menahan, padahal hakikatnya Allah memberi. Sungguh suatu ungkapan yang sangat dalam, membutuhkan perenungan yang seksama. Maknanya adalah surat Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi, ungkapan boleh jadi karena kita tidak tahu
hanya Allah yang Maha tahu. Boleh jadi kita menyukai sesuatu, ternyata itu buruk bagi kita. Sebaliknya, boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal sesuatu yang dibenci itu baik bagi kita. Jika dikaitkan dengan hikmah ke-83, saat Allah memberi, justru Allah menghalang. Yaitu pemberian itu berdampak kita terhalang dari ibadah yang sungguh-sungguh, terhalang dari munajat kepada Allah, terhalang dari mengingat Allah. Sebaliknya, warubbama mana'aka fa'atoka. Saat manusia terhalang dari harta, terhalang dari dunia, bisa jadi Allah sedang memberi karunia dalam bentuk kenikmatan, ketenangan, kekhusyuan. Bagi seorang arif, keadaan apapun itu yang terbaik. Maka ungkapannya boleh jadi rubbama wa asa. Tidak ada yang dapat memastikan. Namun petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bimbingan Rasulullah mengingatkan kita bahwa keadaan bagaimanapun tidak dapat dipastikan kebaikannya. Karena semuanya adalah kehendak Allah. Sehingga kalau kita meyakini itu kehendak Allah, yang dapat kita lakukan adalah sungguh-sungguh beramal, sungguh-sungguh beribadah, nawaitu beribadah, nawaitu beramal, merencanakan kebaikan-kebaikan, mempersiapkan kebaikan-kebaikan. Jika itu yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah, menurut Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, berarti orang itu memahami konsep boleh jadi. Boleh jadi Allah memberi, hakikatnya menghalangi. Boleh jadi Allah menghalangi, hakikatnya memberi. Makna hakikat tidak ada yang tahu kecuali mereka yang mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, yang disebut sebagai al-arifina billah. Mudah-mudahan hikmah demi hikmah Allah anugerahkan kepada kita semua. Kita semakin yakin yang terbaik di mata Allah, yang terbaik menurut Allah, yang terbaik menurut kehendak Allah, itulah yang terbaik bagi kita semuanya. Insya Allah kita akan lanjutkan episode ngaji hikmah berikutnya di edisi-edisi yang akan datang. Tetap bersama ngaji hikmah Mekatur Liz-Zahra. Sampai ketemu dan jangan lupa like, komen, share, subscribe seluruh media sosial yang ada di Mekatur. Sampai ketemu di ngaji hikmah edisi yang ke-84 setelah yang satu ini. Jamaah sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu kembali dalam episode ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam bersama Mekatur. Kita akan melanjutkan bahasan kita tentang hikmah ke-84. Mata fatahalaka babal fahmi fil man'i
adal man'u ainal ata. Ketika Allah membukakan pintu pengertian tentang penghalangan-penghalangannya, maka penghalangan itu berubah menjadi pemberian. Maknanya adalah hakikat sesuatu tidak bisa dipandang secara lahiriah. Lahiriah itu adalah persaksian-persaksian kita. Setelah kita mempersaksikan secara lahiriah, maka kita mendapatkan hakikat atas persaksiannya. Saat kita memandang keindahan alam, mengagumi keagungan ciptaan Allah, secara lahiriah kita terkesan, kita kagum, kita juga amat sangat terpesona. Namun bagi kalangan arifin tidak berhenti sampai di situ. Kekagumannya terhadap alam, pesona sekian banyak ciptaan Allah, hakikatnya menjadikannya semakin meyakini dan mengagungkan Allah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Secara lahiriah Allah perintahkan kita melihat, menyaksikan, memperhatikan onta yang demikian unik bagaimana Allah ciptakan. Langit yang agung, yang kokoh, bagaimana Allah tinggikan. Bumi yang luas, bagaimana Allah hamparkan. Tetapi hakikatnya, ketiga-tiganya adalah justru menjadikan kita semakin mengagumi dan mengagungkan Allah. Ibarat kita melihat lukisan yang indah. Kita kagum dengan lukisan tersebut. Apalagi kalau mencerminkan lukisan yang unik atau yang belum pernah ada yang mampu melukisnya atau membuatnya. Namun jangan lupa, di balik lahiriah itu ada sesuatu yang disebut dengan hakikat. Hakikatnya adalah yang kita kagumi adalah pelukisnya. Yang membuatnya pasti lebih hebat dari yang dibuat, lebih indah dari yang dibuat. Dalam ilmu tauhid, memang di antara tanda keagungan Allah adalah kita menyaksikan keindahan ciptaannya melalui ayat kauniyah. Betapa banyak orang yang mengagumi ciptaan Allah, akhirnya mengagungkan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan sia-sia. Tidak ada yang kau ciptakan tidak berguna. Tidak ada yang kau ciptakan tanpa hikmah. Karenanya kami mengagungkanmu, mensucikanmu dengan ungkapan subhanaka, maha suci engkau. Subhanallah walhamdulillah. Itu ungkapan yang paling dicintai oleh Allah. Karena disitulah hakikat dari yang kita lihat, hakikat dari yang kita saksikan, hakikat dari yang kita fahami. Manusia dibekali akal, tapi juga dibekali hati. Akal untuk melihat, merenungkan, memperhatikan, menyaksikan. Setelah akal berperan melalui perenungannya, maka hatilah yang berikutnya berperan. Ia berperan mengenal hakikatnya, memahami di balik yang nyata bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi dari yang nyata. Di situ Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan ketika Allah membuka pintu pengertian, maka bisa jadi Allah akan menutup yang lainnya. Namun ketika Allah menutup pintu pengertiannya, Allah buka pintu hakikat-hakikatnya. Akal itu terbatas. Akal itu anugerah Allah yang dibatasi oleh Allah. Tetapi hati sebagai anugerah tertinggi tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pun berpesan, istafti qalbak. Jika kita ada masalah, akal kita tidak mampu mencari solusinya, tidak mampu mencari jalan keluarnya, maka tanyakan hatimu. Hatimu jika betul-betul bersih, ia akan memberikan solusi
ia akan menenangkan dirimu. Saat hati itu memberikan ketenangan dan solusi, maka jadilah seseorang hidupnya dalam ketenangan. Disitulah hakikatul qalbi. Hakikat hati adalah cermin dari kebaikan atau keburukan. Saat orang itu baik, saat orang itu sungguh-sungguh, cermin hatinya sedang baik. Tapi saat orang tidak sungguh-sungguh atau terjerumus ke dalam dosa, itu cermin hatinya sedang kotor dan buruk. Tugas kita karenanya untuk menguatkan hakikat itu adalah membersihkan hati. Semakin hati suci, semakin hati bersih, maka tersingkap hakikat-hakikat atas segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan. Banyak kalangan tasawuf yang terus melakukan perenungan-perenungan, riyadhah-riyadhah, amal-amal tertentu, zikir-zikir yang khusus dalam rangka Allah bukakan hakikat kehidupan ini. Bagi kita, akal yang Allah anugerahkan untuk memahami, untuk terus-menerus memikirkan keagungan ciptaan Allah, sekaligus hati yang Allah anugerahkan adalah untuk merenungkan hakikat segala sesuatu. Likulli syai'in zahir wa batin. Segala sesuatu ternyata ada sisi atau dimensi lahiriahnya, namun ada sisi atau dimensi batiniahnya. Mata kita melihat, penglihatan pun ada penglihatan lahir, tapi ada penglihatan batin. Pendengaran pun ada pendengaran lahiriah, ada pendengaran batiniah. Dia tidak mendengar apa-apa, tapi dia mendengar bisikan, mendengar isyarat, mendengar petunjuk Allah. Dia mungkin tidak melihat apa-apa, tapi dia melihat cahaya yang Allah anugerahkan. Disitulah hakikat segala sesuatu adalah inti dari kehidupan ini. Maka saat kita mendapatkan anugerah nikmat Allah, kita perhatikan, kita fahami dengan baik, kita renungkan, dan kemudian kita ambil hakikatnya. Hakikat itulah cermin dari kebersihan jiwa dan hati kita semuanya. Mudah-mudahan sahabat Mekatur selalu dalam kondisi hatinya bersih. Maka sahabat bertanya kepada Nabi, "Ma tazkiyatun nafs?" Wahai Rasul, apa ciri atau tanda orang hatinya bersih? Kata Nabi SAW, ayya'lama annallaha ma'ahu haitsu kana. Kalau dia yakin, dia percaya, dia paham Allah selalu bersamanya, hatinya sedang dalam keadaan bersih. Karena kalau orang hatinya bersih, maka ia memaknai hakikat dari yang lahir itu dengan sungguh-sungguh. Namun saat orang memahami hakikat, tentu berbasis pada makna yang lahir. Lahiriahnya, kita makan, kita minum, kita beraktivitas, kita bekerja. Batiniahnya, kita sedang menempuh satu perjalanan menuju Allah. Disitulah hakikatnya, kita sedang bergantung kepada Allah. Kita sedang mengabdi kepada Allah. Sedang memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lahiriahnya sholat, lahiriahnya puasa, lahiriahnya berumrah, lahiriahnya berhaji. Tapi hakikatnya dia sedang bertawakal, berserah, bergantung, memohon pertolongan, mengagungkan Allah, memuji Allah, mengharapkan rahmat Allah. Sekaligus hakikatnya dia taqarrub kepada Allah. Demikianlah hikmah yang ke-84 melengkapi hikmah yang ke-83, dan kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Tetap ngaji hikmah bersama Mekatur Lizahra. Jangan lupa sahabat Mekatur, terus ikuti media sosial Mekatur. Terus like, komen, share, subscribe sebanyak-banyaknya kepada siapapun. Insya Allah
hakikatnya adalah syiar untuk kebaikan. Hakikatnya adalah menebar kebaikan kepada sesama kita. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya, kebersamaannya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, ila liqa. Sampai ketemu di episode berikutnya bersama Mekatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi jama'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Umum Asosiasi DPP Ampuri, Bapak Firman Nur, MSc. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Sekretaris Jenderal Asosiasi DPP Ampuri, Bapak Haji Muhammad Farid Aljawi, SE. Kemudian juga Bapak Wakil Ketua, Bapak Kiai saya, Bapak Satiri. Dan tentunya Bapak Suyadi dari Kanwil Kemenak. Kemudian juga brand ambassador kami yaitu Mbak Donita dan suaminya Mas Adi Nugroho. Serta segenap para tamu undangan, para tamu Allah yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian juga, oh ya, ada tamu saya spesial dari pondok pesantren di Tulungagung. Ada 3 pondok pesantren yang terus mengawali keberangkatan kita sampai kepulangan nanti, yaitu 3 kiai dari Gus Rohim, Gus Asin, dan Gus Saiful. Boleh Pak? Berdiri Pak. Nah, tepuk tangan. Dan pastinya tadi yang sudah membacakan doa adalah Tuan Guru, yaitu Kiai Haji Bapak Mahfud Aminullah dari Lombok. Selamat datang Bapak. Dan yang saya muliakan serta saya banggakan, Bapak Ibu Jamaah Haji Khusus Lizaraba Mekatur dan Mekatur. Tepuk tangan. Calon tamunya Allah Subhanahu wa taala yang sebentar lagi akan menjalani ibadah haji ke Baitullah di Mekah Al-Mukarramah dan berziarah ke makam Rasulullah Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Semoga niat kita menuju Baitullah nantinya menjadikan langkah kaki kita di tempat ini juga dimaksimalkan oleh Allah, mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.